Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan saya David Afriansyah di hari ke-15. Eh, saya rutin untuk upload video. Eh, Hari ini kita bahas, tadi saya interview HR manager. Jadi emang kebetulan itu Bita untuk tahun ini adalah memperbaiki operasional. Tapi sebelum kita memperbaiki operasional ini tuh ada satu hal yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Jadi itu urutan untuk memperbaiki operasional ini, kita harus memperbaiki orang-orang yang ada di dalamnya dulu. Kenapa orang-orang harus diperbaiki? Karena ini adalah orang-orang itu adalah ujung tombak dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, HR manager ini menjadi sangat penting saat ini buat kami karena culture perusahaan kami sudah berganti-ganti, konsultan HR berganti-ganti juga, pegawai HR, tapi belum bisa menemukan dan menyelaraskan dengan impian yang saya inginkan, yaitu Tubita itu menjadi tempat yang nyaman untuk bertumbuh, nyaman untuk berkembang, dan nyaman untuk bertukar pikiran. Karena saya ingin menjadikan perusahaan saya itu bukan Tubita saja ya, tapi seluruh perusahaan yang ada di grup saya nanti. Misalnya perusahaan saya menjadi jauh lebih besar dari sekarang, ya saya ingin menjadikan jadi company university atau universitas, atau company yang nantinya ketika mereka keluar itu tuh menjadi incaran perusahaan-perusahaan lain karena begitu bagusnya talent atau karyawan-karyawan yang ada di Tubita. Karena kuncinya dari seberapa bagusnya itu adalah culture yang harus dibangun, itu harus sebagus itu. Saya ingin menjadikan Tubita itu ya jadi tempat belajar dan mempraktekkan apa yang dipelajari. Nah, semoga itu jadi men-trigger ketika sering belajar, sering berdiskusi, men-trigger mereka untuk menghasilkan karya-karya yang luar biasa, karya-karya yang jauh lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Kita mengingat juga kalau saat ini tuh industri itu berkembang sangat cepat. AI khususnya yang sekarang lagi booming itu. AI itu tuh dulu kita cuman mikirnya ChatGPT doang yang bisa generate AI. Sekarang ada pesaingnya dari DeepSeek. Tapi ternyata di luar sana itu udah ada lagi agent AI apa gitu. Udah teknologi itu bergerak sedemikian cepatnya, sedemikian masifnya, sedangkan kita di Indonesia masih di sini aja. Apalagi ya kita melihat beberapa bulan ini, semenjak pelantikan presiden baru kita, ya ternyata banyak banget busuknya pejabat-pejabat itu, mulai dari menyulap Pertalite jadi Pertamax, pagar laut, terus Ritek dipilotkan, terus tiba-tiba dibangkitkan kembali. Itu sangat cepat, tapi itu tuh mengganggu sekali dengan cita-cita kita yang pengen menjadi di Indonesia 2045 yang jauh lebih baik dari sekarang, jauh lebih hebat dari sekarang, menjadi Indonesia emas. Kalau ini terjadi terus menerus, ya kita nggak bisa ngomongin ide-ide yang kreatif, ide-ide yang luar biasa besar, penemuan baru. Kita akan selalu tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, ya itulah yang terjadi di Indonesia. Makanya cita-cita awal saya pengen menjadi pengusaha itu tuh pengen kaya, ya pasti. Tapi kenapa pengen kaya? Pengen kaya karena saya pengen bikin orang lain jadi pintar. Kan menjadi orang pintar itu tuh banyak manfaatnya.
eh, banyak bisa mempengaruhi banyak hal, mempengaruhi kehidupan kita, menjadikan kita jadi lebih disiplin mungkin ya, jadi lebih bisa memilah berita yang baik dan benar, berpikir kritis terlebih dahulu, tidak asal bunyi. Ya itu yang diharapkan pendidikan itu ya. Ya salah satu cita-cita saya ya pengen ya dalam bentuk instansi, saya pengen punya universitas sendiri, pengen punya sekolah sendiri. Tapi sebelum itu terrealisasi, saya pengen membangun culture di perusahaan saya yang jauh lebih, yang bisa menjadikan orang-orang yang masuk ke perusahaan saya jadi jauh lebih bagus lagi, jauh lebih hebat lagi, sehingga mereka menjadi incaran perusahaan-perusahaan di luar lain. Inspirasinya dari mana sih? Ya yang saya tahu itu Citibank. Jadi Citibank itu tuh ada istilahnya mafia Citibank. Jadi itu hampir ya sebagian besar lah mungkin ya, beberapa petinggi-petinggi bank yang ada di Indonesia atau di dunia itu ya memang lulusan Citibank, dan emang orang-orang yang dari Citibank itu tuh emang jadi inceran. Nah mengapa menjadi inceran? Karena orang-orang tahu kalau budaya yang terjadi yang dilakukan di Citibank itu sangat bagus dan meningkatkan, melahirkan leader-leader yang baru. Kalau sekarang mungkin saya sangat berharap kalau ada lulusan dari Paragon atau induk usahanya Wardah, something dan lain-lain itu, usahanya Wardah. Kenapa saya sangat berharap ada orang Wardah masuk? Karena yang saya tahu di rumor di luar sana kalau mau masuk ke Wardahnya itu ke Paragon grupnya itu seleksinya juga panjang banget. Orang-orang yang akan masuk di sini diseleksi sedemikian rupa, setelah mereka masuk ada proses onboarding yang hebat juga, yang baik juga, yang akhirnya tuh ketika mereka bekerja itu tuh dengan hati ya. Atau di sini mereka tuh punya slogan 4P. Ya slogan 4P itu mereka jaga terus, yang menjadikan mereka sangat kompetitif dan menjadikan lulusan Paragon itu tuh jadi sangat sangat seksi untuk diambil atau ya istilahnya uh, headhunter mencari itu, karena sebagus itu. Nah kebetulan perusahaan ini masih kecil, masih sangat belia, baru beberapa tahun ya. Saya pengen membangun itu di Tubita dan perusahaan-perusahaan saya berikutnya. Nah karena udah tahu nih tujuan utama saya seperti itu ya, saya pengen mencari orang yang satu visi ini, khususnya HR manajernya, yang membangun culture perusahaan yang jauh lebih. Kalau saya kan orangnya bukan orang detail ya, tidak bisa mendetailkan apa-apa yang lebih lebih detail, lebih rinci. Saya punya ide besar, dan saya tahu kelemahan saya tidak bisa mendeliver itu langsung ke orang lain ya. Saya punya dimensi yang sendiri, otak saya berpikirnya sendiri, otak saya di masa depan. Saya harus mencari orang-orang yang mengerti jalan pikiran saya, mengerti apa yang saya mau, sehingga orang ini tuh bisa mendeliver itu ke semua karyawan yang ada. Ya itulah tugas dari CEO, direktur ya. Saya ya hanyalah seorang yang mengetahui tujuan akhirnya. Nanti di ruang mesin mau jadi kayak gimana dengan kecepatan tertentu, saya tahu tujuan dan kapan harus sampainya, tapi saya tidak tahu mesinnya ada masalah. Gimana cara mesin bergerak secara teknis ya. Secara pengetahuan umum mungkin masih bisa mengerti, tapi ya di balik layar itu ya ada mesin yang bekerja, terus ada pelayan yang mempersiapkan semuanya, orang-orang yang menata biar kapal laut yang ditumpangi ini tetap nyaman. Ya itu yang saya perlukan gitu.
Uh, jadi bagian dari project 2025 ini adalah memperbaiki human resource dan setelah itu operation. Oke. Kenapa operation? Besok saya mungkin akan ceritakan operation apa yang mau kami perbaiki ke depannya, tapi hari ini cukup sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Salam cuan.